Kita lanjutkan DBS to the point. Kalau tadi saya dari rumah Novel Baswedan, sekarang saya ada di studio dan yang kita temui adalah seorang ekonom dari Unika Atmajaya, yaitu Prasetyo Toko atau Agus Prasetyo Toko yang atau lazim dipanggil oleh orang-orang dekatnya adalah Mas Pras. Kenapa harus Prasetyo Toko? Karena hari ini Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun ini hanya 4,71%. Pertumbuhan yang dinilai sebagai paling rendah dalam 5 tahun terakhir. Mas Pras, Anda sebetulnya sudah menulis mitigasi siklus ekonomi. Ya. Kemarin sebelum pengumuman ini, dan itu betul tidak mencapai 5% atau di atas 5%, atau bahkan 4,89%, jadi 4,71%. Pandangan Anda tentang ini? Jadi memang sebelumnya kita udah pesimis bahwa pertumbuhan di kuartal pertama ini mencapai 5%. Tetapi tadinya kita masih berpikir paling tidak itu 4,8 atau 4,9. Tapi fakta yang diumumkan siang ini menunjukkan bahwa lebih rendah dari itu, jadi 4,71. Bagi saya ini adalah satu fakta yang kita harus terima bahwa ekonomi kita memang sedang melambat secara struktural. Itu yang penting. Jadi ini bukan persoalan siklus yang dengan mudah sedang melambat secara struktural. Bisa dijelaskan pelambatan secara struktural itu? Persoalannya adalah menyangkut kait-mengait persoalan yang kompleks, dan karena itu tidak sekedar bisa diatasi dengan kebijakan moneter dan fiskal saja. Jadi moneter saja tentu saja tidak cukup, gitu ya. Kalau ada yang mengatakan, oh ini kuncinya adalah penurunan suku bunga, bagi saya nggak cukup. Bahwa memang selama ini kalau kita perspektifnya agak luas 5 tahun terakhir, itu kita terlalu mengandalkan pada sektor komoditas, dan ketika sekarang booming komoditas sudah selesai, inilah dampak yang kita harus alami, di mana sektor manufaktur kita belum siap, infrastruktur kita belum baik dan sebagainya, sehingga kita tumbuh di bawah potensi sebetulnya. Mas, pesan apa yang Anda bisa baca dari pertumbuhan yang 4,71%? Bagi saya ini adalah sebuah, mungkin kalau dibilang lampu kuning bagi pemerintah terutama, bahwa kerja yang biasa-biasa saja sudah tidak cukup. Artinya harus ada kerja keras, tetapi yang penting kerja keras yang ada sistematikanya. Karena tadi persoalannya ini nggak tunggal, ini kompleks, sehingga sistematika itu menyangkut soal desain, menyangkut soal koordinasi, menyangkut soal implementasi, menyangkut soal kalkulasi juga. Jadi salah satu kunci kenapa kita 4,7 dan problemnya agak sedikit jangka panjang, karena memang sektor industri kita nggak berkembang selama ini. Kita terlalu mengandalkan basis komoditas dan sebagainya. Nah, membangun basis industri itu bukan persoalan yang mudah. Infrastruktur satu hal, perizinan hal lain, suku bunga hal lain. Tetapi sebetulnya yang kita sekarang belum tahu adalah sebenarnya strategi industrialisasi kita itu mau kemana, macam apa, bagaimana mencapainya, dan skema seperti apa, itu menurut saya belum terlalu banyak dielaborasi. Anda mengatakan lampu kuning, lalu kemudian kalau saya tadi dengar pengumuman atau pernyataan dari Kepala BPS, ini belumlah bisa dikategorikan sebagai awal resesi. Penjelasan Anda tentang ini? Resesi memang kita, menurut saya memang kita tidak dalam suasana itu, karena kalau kita bilang pertumbuhan kita menurun jauh dari target, di bawah potensi, tapi kalau dibandingkan dengan tempat lain kita lebih baik. Nah, memang ada negara lain di kawasan kita yang dekat yang agak lebih tinggi dari kita, Filipina, India, itu mereka lebih tinggi dari kita, tapi negara yang lain lebih rendah dari kita. Jadi pertumbuhan itu sendiri adalah sebenarnya relatif ya, dan kalau dibilang ini belum resesi, saya setuju. Saya setuju kita belum resesi, dan untuk menuju sesuatu yang lebih buruk itu masih bisa diatasi gitu, dengan tentu saja mitigasi persoalan yang baik. Apa penjelasan Mas Pras tentang euforia ketika Jokowi JK terpilih, lalu kemudian orang berharap pada Jokowi efek dalam ekonomi kita, tapi itu tidak terjadi so far? Ya, pertama waktu itu memang ekspektasi pasar itu mungkin kalau boleh dibilang itu agak berlebihan gitu ya, bahwa seorang presiden baru itu dianggap akan menyelesaikan segala macam banyak hal, yang itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ada persoalan administrasi kepemerintahan, ada persoalan koordinasi yang sampai hari ini pun masih muncul. Nah, itu yang mungkin lalu ekspektasi itu sekarang mulai perlahan-lahan hilang gitu ya, dan sekarang ini adalah realitanya. Lalu lembaga lain mengatakan mungkin ya memang sangat beragam ya. Betul, beragam. Mas Pras, kita akan lanjutkan setelah ini. Pemirsa, kami akan segera kembali.
Mas Pras, selalu menjadi perhatian kita mengapa pertumbuhan kita cuma 4,71% pada kuartal pertama. Secara sederhana kita bisa pilah persoalan ini menjadi persoalan yang sifatnya lebih eksternal di luar negara kita, faktor global. Yang kedua adalah faktor domestik. Betul. Faktor global kita tahu ada banyak hal. Satu, meskipun Amerika mulai pulih, tetapi belum terlalu solid. Karena itu ada kecenderungan lalu likuiditas sebagian balik ke Amerika, apalagi kalau nanti suku bunga naik dan sebagainya, sehingga likuiditas di negara sedang berkembang seperti Indonesia ini akan sedikit lebih berkurang. Jepang kalau ada lihat? Jepang masih belum, masih struggle. Tapi faktor yang penting menurut saya adalah China. Karena betul. China itu adalah selama ini adalah satu motor pertumbuhan global. Jadi begitu dia melambat, itu pertumbuhan global akan terkoreksi secara umum. Tapi secara lebih spesifik akan kena langsung pada kita karena ekspor kita ke China itu cukup besar. Internal saya kira yang penting adalah sesuatu yang tidak terlalu dipikirkan selama ini, ternyata konsumsi domestik juga kena. Dan itu indikasi bahwa konsumsi domestik kena itu sudah muncul ketika beberapa perusahaan yang terdaftar di bursa itu menampilkan kinerja ekonominya, keuangannya. Jadi penjualan menurun, laba menurun, yang menandakan bahwa memang demand, permintaan di domestik ini melemah. Ini selalu tumbuh, misalnya aja kita bilang Unilever gitu ya, yang selama ini tumbuhnya selalu di atas 10%, sekarang kalaupun tumbuh di bawah 10%. Di bawah 10%. Kemudian konsumsi yang lain, Supermie, Indomie dan sebagainya, Indofood itu juga turun. Jadi ini menandakan bahwa konsumsi domestik mulai kena gitu, sehingga memang motor pertumbuhan itu menyusut gitu ya. Jadi termasuk sepeda motor itu turun. Ini kan konsumsi banyak orang ya. Betul. Mobil juga, otomotif. Jadi turunnya memang banyak ya. Itu soal daya beli. Lalu kemudian kalau daya beli masyarakat turun, ada ekonom yang bilang, ya sebetulnya 4,7% ini atau 4,5% sebetulnya pemerintah merem aja juga sebetulnya segitu karena konsumsi domestik ini. Betul. 0,2-nya baru usaha itu. Jadi sebetulnya dalam situasi semacam ini di mana ekspor kita turun, kemudian konsumsi domestik turun, satu kunci yang bisa membuat ekonomi kita akan sedikit lebih membaik adalah pengeluaran pemerintah. Jadi itulah yang nanti akan pengeluaran pemerintah, tapi belum sekarang, bukan? Betul. Jadi kuartal pertama belum terjadi. Maka ekspektasinya kita masih akan membaik ketika nanti ada pengeluaran pemerintah yang mulai keluar, ada pembangunan infrastruktur dan sebagainya, sehingga menimbulkan multiplier efek dalam ekonomi. Hitung-hitungan Anda sebagai ekonom, multiplier itu akan terjadi pada kuartal kedua atau? Iya, kita harapkan dengan keseriusan pemerintah sudah melakukan beberapa groundbreaking proyek-proyek itu. Moga-moga di kuartal kedua ini mulai ada realisasi proyek-proyek itu sehingga memang ekonomi lebih bergairah. Jadi ekspektasinya pertumbuhan di kuartal kedua akan lebih baik dari kuartal pertama. Ini Mas, kalau soal pajak ya, karena kan saya ketemu sejumlah pengusaha dan mereka menggerutu. Ini sudah lesu begini, pajak digeber begitu. Lalu kemudian bagaimana gitu? Ya itulah salah satu implikasi dari target penerimaan pajak yang boleh dibilang terlalu optimis gitu ya, naiknya 40% dari realisasi tahun lalu gitu, sehingga memang implikasinya di lapangan tidak terlalu mudah dan kadang-kadang agak sedikit kontradiktif gitu ya. Saya ambil contoh misalnya untuk mendorong supaya sektor properti ini mulai tumbuh, itu LTV mulai akan dilonggarkan gitu ya. Tetapi di sisi lain ada wacana tentang pajak apartemen gitu. Ini kan dua hal yang berbeda sebetulnya. Satu ingin mendorong, tapi di sisi lain justru mengerem. Wait, Mas. Saya kemarin itu dapat data dari Mas Wijayanto Samirin. Kebetulan soal pajak. Di situ saya kalau di grup kita dibicarakan bahwa sebetulnya pencapaian pajak pada kuartal pertama ini sebenarnya minus 1-5% dari target. Anda punya data itu yang sama? Iya, kita tentu saja sangat berharap bahwa target itu tercapai. Tetapi dari pengalaman selama ini itu ada potensi bahwa tidak tercapainya itu dalam jumlah yang cukup besar, mungkin sampai 150 triliun gitu ya dari target yang ditargetkan. Dan kalau itu sampai terjadi kan berarti kemampuan APBN ini membiayai proyek-proyek itu juga berkurang tentu saja. Oke Mas Pras, kita akan lanjutkan lagi setelah ini. Pemirsa, kami akan segera kembali. Kembali bersama Dr. Prasetyan Toko dalam DBS To The Point. Mas Pras,
sering Anda tadi sudah sebut bahwa ini ada persoalan-persoalan struktural. Ya. Salah satu problem itu tadi Anda sudah lihat dalam bidang ekonomi, tapi kemudian kita juga bicara soal politik. Ya. Ya. Apakah ada pengaruh kegaduhan politik dengan kinerja ekonomi kita? Sebetulnya pengaruhnya menurut saya ada dua. Yang pertama itu mempengaruhi persepsi. Ya. Artinya ketika ada kegaduhan politik, ada ketidakmampuan mengatasi persoalan internal pemerintah, ini persepsinya terhadap market, terhadap pelaku bisnis itu akan jelek, memburuk, gitu, negatif. Tapi menurut saya yang lebih penting adalah bahwa kegaduhan ini menunjukkan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk konsolidasi di antara mereka, sehingga kebijakan-kebijakan yang keluar pun juga kita membayangkan agak sulit kita ekspektasinya adalah kebijakan yang baik, yang terkoordinasi dan dalam sistematika yang baik. Konkret dari persepsi yang pesimistik itu apa sebetulnya? Apakah modal lari keluar atau investasi agak lambat masuk atau apa? Jadi ya kalau kita mengukur sentimen di ekonomi itu kan satu dari nilai tukar dan dua itu dari market ya, dari indeks. Ya, nilai tukar dan market ya. Jadi kalau ada indikasi bahwa kegaduhan ini berpengaruh pada ekonomi dan menimbulkan persepsi negatif, itu ditandakan bahwa indeks akan sedikit turun atau tidak mengalami kenaikan signifikan. Rupiah juga begitu. Dan memang secara fundamental, terutama nilai tukar itu berada dalam posisi yang cukup lemah sekarang di kisaran 13 ribuan gitu ya. Dan kalau tidak hati-hati, itu sedikit saja persepsi negatif itu bisa menimbulkan sesuatu yang agak merugikan banyak pada kita. Kalau udah 13.000 nanti ditambah faktor negatif menjadi 13.200 katakanlah, itu kan sangat signifikan bagi ekonomi kita. Mas Pras, betul itu. Ada teman saya karenanya yang di bareksa.com itu menggerutu gara-gara keributan atau kegaduhan politik ini yang kemudian ternyata memang langsung membuat itu turun naik itu di stock exchange itu. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya artinya ada keharusan bagi pemerintah untuk bisa memanage kegaduhan ini sehingga tidak menimbulkan soal-soal begini, bukan? Ya, betul. Dan Anda lihat ada tanda-tanda ke sana? Karena sekarang terakhir kan KPK dengan Polri seperti ini, kemudian Novel Baswedan seperti ini, gitu. Gimana? Jadi itu adalah bagian-bagian dari mungkin dinamika politik yang mungkin bisa akan berpengaruh langsung atau tidak langsung. Tetapi menurut saya sekarang yang diperlukan oleh ekonomi, oleh para pelaku bisnis, para investor adalah kemampuan pemerintah ini dengan birokrasinya, dengan kabinet tentu saja, itu mulai secara real menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi kita. Dan memang ada ekspektasi, ada juga menjadi satu rumors bahwa reshuffle sebentar lagi. Iya, ada isu reshuffle, ya. Betul. Jadi itu saya kira akan jadi milestone penting. Jadi kalau memang betul akan dilakukan dan smooth, artinya tidak terjadi gejolak dan sebagainya, dan nanti reshuffle itu menghasilkan kabinet yang jauh lebih baik, lebih solid, lebih profesional, itu akan menjadi sinyal yang positif bagi market. Iya, ini tanda tanya sebetulnya kalau betul akan ada reshuffle, karena orang sekarang sudah bicara nama-nama sejumlah menteri yang akan di-reshuffle. Ya. Cuma selalu ada pikiran seperti apa sih yang positif untuk perkembangan ekonomi kita gitu. Ya. Menurut Anda, kalau Anda lihat lebih baik, tapi lebih baik itu seperti apa? Ini menurut saya udah masuk ke isu sektoral ya. Jadi terkait dengan beberapa sektor kunci dari ekonomi kita, apakah satu dipegang oleh orang yang kompeten, dan kedua apakah ada koordinasi kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan gitu, dan fungsi Menko misalnya apakah cukup efektif untuk menjalankan fungsi koordinasi itu gitu. Satu, sekarang ini problemnya adalah komoditas sudah turun dan sebagainya. Pertanyaannya adalah industri manufaktur kita mau kemana? Jadi tentu saja Kementerian Perindustrian dan sebagainya jadi kunci dalam hal ini gitu. Yang kedua, kita mau punya target swasembada pangan karena untuk mengurangi beban impor dan sebagainya. Tentu saja Menteri Pertanian itu menjadi kunci di situ gitu. Jadi beberapa kementerian itu memang harusnya diduduki betul-betul orang yang solid dalam kita. Mas Pras, kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda break. Mas Pras, tadi Anda mengungkapkan sedikit ada optimisme. Jadi kita tidak perlu terlalu pesimis gitu. Apa yang membuat Anda mengatakan seperti ini? Jadi kalau kita bicara soal potensi ekonomi kita, itu tentu saja masih sangat positif, masih sangat dikembangkan, potensinya masih sangat besar, dan beberapa gangguan persoalan saya kira sudah mulai dimitigasi. Kita ambil contoh saja, misalnya pada bulan Maret lalu pemerintah sudah mengeluarkan 7 paket kebijakan. 7 paket kebijakan saya ingat itu. Pada dasarnya adalah mencoba mengatasi persoalan current account deficit. Jadi supaya devisa itu masuk sebanyak mungkin dan
kebutuhan untuk financing dari luar itu seminimal mungkin. Misalnya menarik wisatawan asing, ya, sampai kita buka kepada sekian puluh negara untuk bebas visa. Lalu yang kedua, industri reasuransi itu didorong supaya kebutuhan kita reasuransi ke luar negeri tidak terlalu banyak. Kemudian memudahkan LC untuk ekspor. Presiden ini termasuk decisive untuk mengambil keputusan. Apapun kritik yang ada, dia jalan dengan apa yang dia yakini, termasuk soal kebijakan-kebijakan yang dia ngambil belakangan ini. Termasuk misalnya orang mengatakan nanti akan menjadi boneka, tapi faktanya tidak seperti itu saat ini. Itu satu situasi yang kita harapkan sejak lama gitu ya, seorang presiden yang decisive, yang bisa memutuskan cepat dan bisa follow up beberapa hal yang memang sudah mandek cukup lama gitu misalnya. Itu sesuatu yang sangat positif. Hanya kita perlu ada satu konteks yang lebih luas, jangka menengah panjang gitu ya, sehingga kebijakan-kebijakan yang agresif ini justru tidak pada suatu saat justru memberikan efek balik gitu yang negatif gitu. Misalnya kalau kita terlalu ekspansif terhadap fiskal, pada satu titik pertanyaannya adalah apakah fiskal kita mampu membiayai semua itu gitu. Mas Pras, saya ingat penjelasan ekonom Kwik Kian Gi. Pada satu saat dia bilang sebetulnya kalau ekonomi itu turun, ada batas dia turun, itu seperti bola yang kita taruh ke bawah, lalu kemudian akan dengan sendirinya akan naik. Anda percaya begitu? Ya itulah siklus ya, siklus ekonomi gitu. Artinya sebenarnya siklus itu bisa dimitigasi sebetulnya, bisa dikelola. Dan biasanya kebijakan-kebijakan baik itu keluar ketika siklus ekonomi kita turun. Dan agak sulit kita mengharapkan kebijakan baik ketika siklus ekonomi sedang naik. Nah ini siklus ekonomi sedang turun. Nah kita harapkan memang ini keluar saatnya keluar kebijakan-kebijakan yang baik, kebijakan-kebijakan yang sangat pro pada situasi ekonomi, sehingga akan ada siklus balik yang kita harapkan tidak terlalu lama siklus balik itu. Tidak terlalu lama itu seperti apa? Kalau Anda lihat kebijakannya, lalu kemudian Anda juga lihat kan dan masuknya investasi terutama dari Cina yang kemudian menjanjikan untuk infrastruktur yang nilainya itu 450 atau sampai 500 triliun. Jadi definisi lama dan tidak itu relatif, tetapi kalau tadi di awal kita sepakat bahwa ini adalah persoalan struktural, tentu butuh waktu dalam hitungan yang cukup lama kalau kita hitung. Misalnya kita sekarang ini optimis di kuartal kedua, 3, dan 4 ini ekspansi infrastruktur mulai jalan, itu dampaknya baru terasa mungkin di awal 2016. Pras, kalau Anda bisa bicara kepada publik dengan situasi seperti ini kan terasa langsung ya. Dalam perilaku konsumsi mereka atau belanja mereka, kira-kira sekarang kan ada pilihan, lebih baik makan, lebih baik pilih apa gitu daripada belanja yang kebutuhan kedua ketiga gitu. Ya, jadi kalau dalam konteks rumah tangga tentu saja ini saatnya untuk memilih prioritas gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak terlalu penting mestinya bisa dipangkas dulu untuk sesuatu yang lebih prioritas. Tapi kalau kita bicara dalam konteks yang lebih makro, sebetulnya jangan mengerem pengeluaran, karena kalau mengerem pengeluaran, kalau direm makin turun gitu. Jadi itulah dinamikanya yang terjadi. Makanya Jokowi berharap belanja untuk pembangunan infrastruktur ini adalah bagian dari untuk menghidupkan ekonomi itu. Betul. Apa kira-kira kalau Anda diminta untuk mengatakan kepada pemerintah dalam satu kalimat, mereka harus buat apa sekarang? Itu percepat pengeluaran pemerintah untuk mengganti turunnya pengeluaran rumah tangga. Dr. Prasetyan Toko dalam DBS To The Point. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, demikian DBS To The Point kali ini. Kita akan jumpa lagi pada DBS To The Point berikutnya. Terima kasih karena Anda telah bersama kami.